Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukwende HKBP nomor 1 ayat 1. Ringgas mahoton diku, memuji di batatai, ai di parnudu-mudu, hunang alupahoni, di sesado dosamu, di dani sahitmi, di udut hohosamu, di burito dimi, uhud di apul-apul, rohana marsakit. Asa tunglam kumibul, mingut puhunai. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Sabtu 26 September 2020 dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 7 mengatakan, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, sai unang paingot-ingot akka dosani haposo okku dohot pangalausiku, sai ingot maau ale Jehovah hobartu asiniroham ala nidenggan nibasam. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana cara mengatasi hari-hari yang sulit? Hingga hari ini kita dan hampir semua gereja memiliki persekutuan virtual karena memungkinkan bagi kita melakukannya dengan teknologi modern, tetapi jauh lebih bersahabat jika kita bertemu langsung satu dengan yang lain untuk beribadah kepada Tuhan yang agung dan yang mulia. Renungan hari ini serangkaian meditasi harapan di saat-saat sulit. Ajari aku di jalanmu. Demikian permohonan Daud, Mazmur 25. Seberapa kalikah Anda dalam hidupmu mencoba menyelesaikan masalah yang Anda hadapi dengan caramu sendiri? Akhirnya, ketika semua cara gagal, Anda pergi kemana dan kepada siapa? Segeralah berdoa dan berdoa, maka kita akan menemukan diri kita dalam damai Tuhan dan hidup kita berfungsi sebagaimana yang Tuhan inginkan. Sebagaimana Daud, dia banyak
dan sering menghadapi masalah demi masalah dalam hidupnya, baik sebelum menjadi raja dan ketika dia sudah menjadi raja. Di antaranya, Saul mencoba membunuhnya sebanyak sekitar 16 kali sebelum akhirnya Daud naik tahta. Setelah Daud dimahkotai sebagai raja atas seluruh umat Israel, Daud pun terus-menerus menghadapi bermacam-macam masalah. Banyak sarjana Perjanjian Lama berpikir bahwa Mazmur 25 ditulis Daud di kemudian hari ketika putranya Absalom mengorganisir pemberontakan melawannya. Mazmur 25 tidak ditulis dengan gaya dramatis atau emosional, tetapi dengan gaya yang mencerminkan iman yang dewasa kepada Tuhan Allah Bapa Surgawi. Tema yang mendasar dari Mazmur ini adalah harapan dan bimbingan Tuhan di saat-saat sulit, dan Tuhan mengajari dan membimbing Daud di jalan yang sulit tersebut. Keadaan Daud sangatlah buruk. Dia hampir tidak tahu kemana dia harus pergi dan berpaling. Dan akhirnya dia menuju Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dengan pengalaman pribadi Daud ini, dengannya kita juga melihat ke masa depan, ketika sisa-sisa umat Israel dan gereja Tuhan sepanjang masa yang saleh berada dalam kesulitan, dalam tekanan, dalam pergumulan di sepanjang perjalanan hidupnya. Abraham Lincoln, Presiden Amerika, berkata, "Saya sering didorong kepada Tuhan oleh perasaan yang luar biasa bahwa saya tidak punya tempat lain untuk pergi selain kepada Tuhan. Kepadamu, ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya." Mazmur 25 ayat 1 sampai ayat 3. Pemazmur memohon kepada Tuhan Allah, kepada Allah perjanjian, kepada Allah pencipta. Dia ingin memastikan bahwa Tuhan yang berkuasa berada di sisinya. Ia mengingatkan kita tentang kejadian bentrokan Martin Luther dengan gereja Roma saat perjalanan ke kota Worms, di mana debat besar akan berlangsung. Teman-temannya mengkhawatirkan nyawanya karena semua kekuatan besar Romawi sudah dikerahkan untuk melawannya. Dia sudah dikutuk. Jika dia memasuki kota, dia tidak akan pernah kembali dengan hidup. Martin Luther berkata, "Saya percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa." Dan itu dia tuliskan dalam Bukwende HKBP nomor 117, Jehovah Debatatado, Tuhan yang Maha Kuasa dialah. Belajar dari Daud, janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Mazmur 25 ayat 1 sampai ayat 3. Mazmur ini juga mengungkapkan ketergantungan Daud kepada Tuhan. Umat Israel
dan semua orang percaya sepanjang masa termasuk kita, mari melakukannya. Saat pandemi COVID-19 menerpa, kita menemukan di mana tidak ada seorang pun yang dapat kita andalkan untuk menyelamatkan selain Tuhan. Di tengah tekanan hidup, kebingungan, kegagalan dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan menyediakan jalan melalui padang gurun kehidupan. Yesus menunggu kita. Ia datang ke dalam dunia yang penuh dengan kesusahan dan menawarkan dirinya dari kayu salib untuk menjadikan kita miliknya. Ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan mengingatkan kami sesuai dengan kasih setiamu dan oleh karena kebaikanmu di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan namamu, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami memberitakan keselamatan oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kuatkanlah pengharapan kami kepadamu di saat-saat sulit karena terpaan pandemi COVID-19 dan ancaman resesi ekonomi. Ajarilah kami di jalan. Saudara-saudara kami yang mendapat tugas melayani orang-orang yang terdampak COVID-19 dimanapun mereka melayani dan bertugas, dokter dan para medis, TNI, Polri, unsur pemerintah dan swasta, juga sukarelawan. Lindungilah mereka dan berilah kekuatan. Kepada saudara-saudara kami yang sedang terbaring lemah karena terpapar virus Corona 19, sedang dalam perawatan, baik di rumah sakit ataupun isolasi mandiri, berilah mereka kekuatan untuk sembuh dan mendapatkan kepulihan karena pengasihan-Mu di dalam Yesus Kristus. Dan kami semua, berilah kami kebijaksanaan dan hati yang mau taat mengikuti aturan protokol kesehatan. Ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, berilah kami selamat. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 1 ayat 1. Hai bangkitlah jiwaku, memuji Tuhan Allahmu, dan ingatlah selalu Dia pelihara hidupmu, diampuni
Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Jauh berpartano aku, jauh berpartano aku, ibana pamondiaki, ibana babosaki, tusomari audisi. Jauh berpartano aku, jauh berpartano aku, pangagori sumurundo, sigori sikotaludo, sonang doa sayonara. Aporusakku doho Tuhan, atuaku doho Tuhan, pangoliaku doho Tuhan, tungsa sumorina, tungna sokangwa, napelang mo musuli yang bukti, tungna somadiana, tungsa sabutana, ayo bangsa honoku, guru di wasude honoku, dago bohole mataku, biru jiwabi. Agorusakku doho Tuhan, atuaku doho Tuhan, pahondiaku doho Tuhan, tungsa sumorina, tungna sogangwa, nampelang mo musuli lambuki, tungna somadiana,